Tangisan bayi di tengah malam mungkin terdengar wajar bagi sebagian besar orang, sebuah pertanda kehidupan baru yang membawa kebahagiaan. Tapi di pedalaman Kalimantan yang tertutup lebatnya hutan kuno, tangisan itu memiliki makna yang jauh lebih kelam. Suara melengking memecah kesunyian malam adalah sebuah lonceng makan malam bagi sesuatu yang sudah lama mengintip dari balik dedaunan lebat di dahan tertinggi pohon beringin. Sesuatu yang lapar, sesuatu yang menunggu di dalam kegelapan pekat, mencari kehangatan darah murni dari jiwa yang baru saja menghirup udara dunia. Disinilah teror itu bermula. Selama berabad-abad, leluhur telah mewariskan rahasia untuk bertahan hidup dari ancaman sang malam. Bawang putih, paku berkarat, gunting, dan sapu lidi ditebar di setiap sudut rumah sebagai tameng kasat mata. Begitu pula yang dilakukan oleh seorang ayah malam ini, berusaha keras membentengi gubuk kayunya yang rapuh demi melindungi nyawa istrinya yang sedang berjuang melahirkan di dalam sana. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan oleh manusia yang dilanda kepanikan. Mitos dan jimat penolak bala tidak selalu ampuh untuk menahan masuknya sosok tanpa tubuh. Terutama ketika rasa lapar sang entitas jauh lebih kuat daripada ketakutan. Dan kemudian, momen yang paling ditunggu sekaligus paling ditakuti itu pun tiba. Suara tangisan bayi pecah, melengking tinggi menembus dinding kayu yang tipis, mengalahkan suara gemerisik daun dan jangkrik malam. Di detik pertama, ada kelegaan bahwa sang anak telah lahir ke dunia dengan selamat. Namun di detik berikutnya, hawa dingin yang luar biasa menusuk tulang mulai merayap naik dari lantai tanah. Udara mendadak terasa berat dan berbau anyir darah yang busuk. Sang ayah menyadari bahwa tangisan putranya yang baru lahir tidak hanya memecah keheningan rumah, tetapi juga memanggil petaka turun dari sarangnya di atas pohon. Di luar sana, di dahan tertinggi pohon beringin yang usianya ratusan tahun, sesuatu merespons panggilan itu. Entitas malam yang terbangun oleh aroma kehidupan baru. Tidak ada tubuh yang turun menapak ke tanah, hanya kepakan suara yang berat dan mengerikan, seperti kain basah yang dihempaskan ke udara. Mata merahnya menyala di balik kabut tebal, mengunci pandangannya tepat ke arah celah jendela gubuk. Perlahan namun pasti, wujud tanpa tubuh itu melayang turun, membelah udara malam yang beku, membawa niat murni untuk merenggut esensi kehidupan yang baru saja dilahirkan. Harapan sang ayah yang digantungkan pada jimat warisan leluhur hancur berantakan di depan matanya sendiri. Saat entitas itu semakin mendekat, bawang putih yang digantung mengering seketika dan berubah menjadi hitam pekat, seolah dibakar dari dalam. Paku-paku berkarat jatuh bergemerincing ke lantai tanah satu demi satu, seolah dilepaskan oleh tangan yang tak terlihat. Pertahanan yang selama ini diyakini mampu menolak bala, ternyata begitu rapuh menghadapi kekuatan magis yang lahir dari kegelapan paling murni. Gubuk itu kini sepenuhnya terbuka, tanpa perlindungan sama sekali dari tamu tak diundang. Ia telah masuk. Suhu udara di dalam gubuk anjlok drastis, membuat napas berubah menjadi kepulan uap mutih. Tidak ada langkah kaki yang terdengar, hanya suara tetesan kental yang jatuh dari atap rumbia. Bau amis darah basah dan daging busuk mencekik udara, membuat paru-paru terasa terbakar. Bayangan-bayangan mengerikan merayap di langit-langit rumah, menggeliat seperti organ dalam yang hidup secara independen. Sang ayah terperangkap dalam kelumpuhan psikologis yang menghancurkan jiwa, menyadari bahwa musuh yang ia hadapi tidak bisa ditebas dengan parang, apalagi diusir dengan mantra biasa. Didorong oleh insting seorang ayah yang putus asa, ia memaksakan tubuhnya yang gemetar hebat untuk bangkit dan menghalangi pintu kamar istrinya. Ia tahu usahanya sia-sia, tetapi ia berdiri di sana sebagai tameng daging terakhir. Kegelapan di depannya memadat, membentuk siluet mengerikan dengan organ-organ berdarah yang menggantung menjuntai. Entitas itu melayang hanya beberapa jengkal dari wajah sang ayah.
Tidak ada mata yang menatap balik, melainkan hanya kekosongan yang menjanjikan kematian. Jantungnya berdebar liar, menunggu kapan sosok mengerikan itu akan merobek pertahanannya dan menelan keluarganya. Pagi akhirnya datang menyapu kegelapan. Tetapi matahari tak pernah benar-benar berhasil membawa kehangatan kembali ke gubuk itu. Hanya kesunyian mutlak yang tersisa. Tidak ada lagi tangisan bayi yang menyayat hati, tidak ada lagi erangan keputusasaan, dan tidak ada lagi hiruk-pikuk kehidupan. Mitos kuno tentang penolak bala hanyalah sebuah cerita penghibur bagi mereka yang takut menghadapi kenyataan bahwa di tanah ini beberapa kegelapan tak bisa diusir. Sesekali, angin malam berikutnya akan berhembus melintasi dahan beringin tua itu, mengingatkan kita semua bahwa sang malam tak pernah kenyang, dan ia selalu menunggu tangisan bayi berikutnya.